Assalamualaikum, halo sobat militer. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang Amerika Serikat versus China. Lalu militer siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya China terus maju dengan mengubah rencana Tentara Pembebasan Rakyat ataupun PLA, kekuatan tempur modern pada tahun 2027. Saat 100 tahun berdirinya ketika ketegangan meningkat dengan Amerika Serikat, guys. Seorang komandan senior Amerika Serikat menyebut China sebagai ancaman dekade berikutnya dan Washington meningkatkan dukungan untuk Taiwan ketika pulau itu menghadapi tekanan politik dan militer yang meningkat dari Beijing. Sementara itu, para analis telah menetapkan Laut China Selatan bisa menjadi titik konflik militer China versus Amerika. Wah. Militer siapa yang lebih kuat? Seperti dikutip dari South China Morning Post pada Senin 12 Juli 2021. Simak videonya, kita akan menjelaskan apakah militer China atau Amerika Serikat yang lebih kuat di berbagai bidang seperti jumlah tenaga kerja, kompetisi militer, dan kemampuan darat, laut, dan juga udara. Dari segi kontes militer, siapa yang anggarannya lebih besar? Ya, sejauh ini guys adalah negara dengan kontes militer terbesar di dunia dengan anggaran yang diperkirakan mencapai 778 miliar US dollar tahun lalu, yang mana berdasarkan data yang dirilis Stockholm International Peace Research Institute, 39% dari total kompetisi militer global. China berada di urutan kedua dengan perkiraan pengeluaran sebesar 252 miliar US dollar, guys. Namun setelah Washington harus memulai pertandingan militer, Beijing mengumumkan peningkatan 6,8% dalam perang pertahanan tahun ini, lebih dari 2 peningkatan yang stabil. Jumlah kekuatan pasukan Amerika Serikat vs China sejauh ini memiliki militer terbesar di dunia dengan 2 juta personel aktif pada tahun 2019 menurut buku putih pertahanan terbaru seperti itu, guys. Yang mana guys, lubang anggaran Pentagon untuk tahun keuangan berikutnya mengatakan ada sekitar 1,35 juta personel Amerika Serikat yang aktif dan 800.000 sebagai pasukan cadangannya. Namun guys, teknologi dan peralatan lebih penting daripada jumlah pasukan dalam perang modern, dan kedua negara pun mengurangi jumlah pasukannya, yang mana pada tahun 2015 yang lalu Presiden China Xi Jinping meminjamkan jumlah personel PLA sebanyak 300.000 tentara. Sementara rencana anggaran Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tahun keuangan mendatang juga mencakup pemotongan sekitar 5.400 personel militer Amerika Serikat. Sobat militer, lalu bagaimana dengan kekuatan darat, udara, laut Amerika Serikat versus China ini? Yang mana angkatan darat China adalah pasukan darat terbesar di dunia dengan 915.000 tentara tugas aktif, hampir 2 kali lipat dari jumlah tentara angkatan darat Amerika Serikat yang berjumlah hanya 486.000 personel saja. Menurut laporan kekuatan militer China 2020 yang dirilis Pentagon, guys. Tetapi menurut laporan tersebut, guys, pasukan darat PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat China menggunakan peralatan usang atau tidak dapat secara efektif menggunakan senjata modern tanpa peralatan atau pelatihan yang lebih baik. China telah mengadopsi senjata otomatis yang lebih ringan dan lebih kuat untuk pasukan daratnya, mengalihkan sebagian besar beban operasional dari tugas besar fisik ke teknologi digital. Tetapi para ahli militer mengatakan pelatihan tidak terus berlanjut di sana, yang mana menurut Forbes, Amerika Serikat dengan 6.333 tanknya memiliki kepemilikan persenjataan terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Sementara China berada di urutan ketiga dengan 5.800 tank. Sementara itu guys, untuk kekuatan udara, yang mana Amerika mempertahankan keunggulannya dengan lebih dari 13.000 pesawat militer, 5.163 diantaranya dioperasikan Angkatan Udara Amerika Serikat. Kekuatan udaranya termasuk F-35 Lightning dan F-22 Raptor, guys, yang merupakan salah satu jet tempur paling canggih di dunia menurut laporan Angkatan Udara Dunia 2021 yang diterbitkan oleh Flight Global. Ya, sementara itu guys, Angkatan Udara China yang terdiri dari Angkatan Udara PLA dan Angkatan Udara Laut PLA adalah yang terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 2.500 pesawat dimilikinya, di mana sekitar 2.000 diantaranya adalah pesawat tempur menurut laporan kekuatan militer China tahun 2020
Yang mana sobat, jet tempur siluman paling canggih China adalah J-20 yang dikembangkan secara independen, juga dikenal sebagai Mike Dragon, meskipun dirancang untuk bersaing dengan F-22 Raptor Amerika Serikat. Yang mana Mike Dragon menggunakan mesin sementara yang membatasi kecepatannya dan kemampuan tempurnya guys. Namun pengerjaan mesin turbofan berdaya dorong tinggi yang dapat mempercepat produksi massal pesawat sedang berlangsung guys. Kedua negara juga sedang mengerjakan jet pengeboman baru. China mengembangkan jet pengebom strategis Xi'an H-20, sementara Angkatan Udara Amerika Serikat merilis gambar dan detail baru jet pengebom siluman B-21 Raider generasi berikutnya pada Jumat kemarin. Untuk kekuatan Angkatan Laut guys, China sekarang memiliki Angkatan Laut terbesar di dunia dengan sekitar 360 kapal dibandingkan dengan armada Amerika Serikat yang berjumlah 297 kapal menurut laporan Kongres Amerika Serikat guys. Tetapi keunggulan China hanya pada kapal yang lebih kecil seperti kapal patroli pantai. Dalam hal kapal perang yang lebih besar, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam jumlah teknologi dan juga berjuta pengalaman. Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir guys, yang dapat berlayar lebih jauh daripada yang bertenaga konvensional. Masing-masing kapal induk mampu menampung 60 pesawat atau lebih guys. Sebagai perbandingannya, yang mana China hanya memiliki 2 operator, Liaoning dan Shandong. Keduanya didasarkan pada kapal induk kelas Kuznetsov yang dirancang Soviet pada tahun 1980-an dan bertenaga boiler berbahan bakar minyak konvensional dan bisa membawa 24 hingga 36 jet tempur J-15. Namun China memiliki rencana ambisius untuk menyamai kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Pasifik, meluncurkan 24 kapal perang besar dari korvet dan kapal perusak hingga dermaga pendaratan amfibi besar hanya pada tahun 2019 guys. Yang mana China berencana meluncurkan kapal induk ketiganya yang dilengkapi dengan ketapel peluncur elektromagnetik paling canggih dan mulai mengerjakan yang keempat pada tahun ini. Sobat militer, lalu bagaimana dengan kekuatan hulu ledak nuklir dan juga rudal yang dimiliki China dan juga Amerika Serikat? Yang mana guys, Amerika Serikat memiliki persenjataan nuklir terbesar kedua di dunia setelah Rusia seperti yang kita tahu bersama. Yang mana saudaraku sekalian, yang mana disusul Perancis di tempat ketiga dan China di posisi yang keempat menurut situs web World Population Review yang berbasis di Amerika Serikat. Yang mana China belum mengungkapkan berapa banyak hulu ledak yang dimiliki mereka. Tetapi laporan terbaru Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang militer China menyatakan persediaan hulu ledak China saat ini diperkirakan berada di kisaran 200-an guys. Sementara Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menyebutkan jumlahnya 350 tahun ini. Wah. Sobat militer, pada Januari lalu, sebuah sumber yang dekat dengan militer China mengatakan kepada South China Morning Post persediaan hulu ledak nuklirnya telah meningkat menjadi 1000 selama beberapa tahun terakhir, tetapi yang aktif kurang dari 100 saja. Semua perkiraan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan total investasi Amerika Serikat yang terdiri dari 5.800 hulu ledak nuklir, di mana 3.000 diantaranya siap ditempatkan dengan sekitar 1.400 hulu ledak sudah dalam sistem pengiriman siaga. Wah. China mungkin memiliki kesempatan untuk menutup kesenjangan nuklir setelah Amerika Serikat dan Rusia sepakat awal tahun ini untuk memperpanjang perjanjian pengurangan senjata strategis baru mereka hingga tahun 2026. Perjanjian itu membatasi Washington dan Moskow masing-masing tidak lebih dari 1.550 hulu ledak strategis yang dikerahkan guys. Sementara Amerika Serikat memiliki jauh lebih banyak hulu ledak nuklir. China unggul di satu bidang saja, rudal balistik berbasis darat yang dapat melakukan serangan nuklir dan konvensional guys. Amerika Serikat sendiri dilarang mengerahkan rudal balistik dan jelajah jarak menengah berbasis darat di bawah perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah tahun 1987 dengan Uni Soviet yang baru ditarik pada tahun 2019 bulan Agustus guys. 2 pekan setelah menarik diri dari fakta tersebut, Amerika Serikat meluncurkan varian berbasis darat dari rudal jelajah yang diluncurkan dari laut, diikuti 4 bulan kemudian oleh rudal balistik jarak menengah atau IRBM pertamanya sejak tahun 1980-an. Tetapi untuk saat ini China masih memiliki keunggulan atas kelas rudal itu. Sobat militer, satu-satunya IRBM China adalah Dongfeng 26
yang dijuluki pembunuh Guam karena dia kini mampu melakukan serangan konvensional terhadap pangkalan utama Angkatan Udara Amerika Serikat di pulau itu, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, guys. Yang mana lebih lanjut, menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis, jumlah peluncur IRBM di gudang senjata China tumbuh dari 0 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2020, sobat. Nah, sobat militer, bagaimana tanggapan kalian tentang kekuatan antara kedua negara ini, China dan Amerika Serikat? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bila juga kalian tidak ingin subscribe ya jangan dipaksakan. Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo sobat militer. Pada video